Wawasan 4 buku best year ever. Keempat, buat tujuan yang menantang tapi tetap realistis. Beberapa target yang kita tentukan buat diri kita sangat nggak realistis sampai-sampai para orang paling jenius di dunia ini juga nggak bisa mencapainya. Di sisi lainnya, terkadang tujuannya mungkin terlalu mudah sehingga kita kehilangan motivasi untuk mencoba dan mencapainya karena nggak membutuhkan banyak usaha. Kunci untuk memastikan level antusiasme yang tinggi adalah dengan mengarah pada sebuah tujuan yang masih dalam kemampuan kita, tetapi juga membutuhkan sejumlah usaha yang masih masuk akal. Untuk membuat tujuan yang benar, kita perlu menemukan zona nggak nyaman. Katakanlah kita berencana untuk menulis sebuah buku. Memenangkan Nobel Prize untuk literatur adalah tujuan yang diinginkan, tetapi hal ini juga cukup nggak masuk akal untuk penulis pemula. Terlebih lagi, target yang ambisius seperti itu bahkan bisa mencegah kita untuk memulai. Sebaliknya, kalau kita mengatur tujuan terlalu rendah dan mengizinkan diri untuk menyelesaikan draft pertama dalam 6 bulan, kita akan berakhir kelamaan dan mungkin nggak akan pernah selesai. Mending, cari sebuah titik tengah, yang disebut penulis sebagai zona nggak nyaman. Contoh, beri diri sendiri waktu untuk menyelesaikan draft pertama dalam 3 bulan, kemudian 3 bulan selanjutnya untuk draft kedua. Membuat tujuan itu penting, tetapi jangan terlalu berhayal. Sangat mungkin untuk melebihi zona nggak nyaman dan masuk dalam zona hayalan, kalau nggak hati-hati. Sama seperti atlet yang berlatih berlebihan akan menciderai ototnya sendiri, membuat target mengawang-awang akan merusak diri sendiri. Salah satu contohnya adalah perusahaan otomobil General Motors. Di tahun 2002, mereka menargetkan untuk mendapatkan 29% pasar Amerika. Tujuan ambisius yang absurd ini hampir membuat mereka bangkrut. Para karyawan diwajibkan menggunakan badge bertuliskan angka 29 pada kerah baju mereka untuk terus mengingatkan mereka akan tujuan itu. Para staf menjadi sangat fokus pada angka penjualan mobil sehingga mereka menjual mobil dengan pinjaman tanpa bunga, merugikan perusahaan dan sangat mempengaruhi mereka. Hal ini secara efektif merusak bisnis dan menempatkan target 29% itu semakin jauh dari titik awal mereka mulai. Kalau General Motors lebih mempertimbangkannya, mereka akan sadar kalau tujuan itu terlalu mengawang-awang dan kesalahan ini semestinya bisa dihindari. Wawasan 5 buku best year ever. Kelima, bekerjalah sampai menjadi kecanduan dengan pekerjaan yang kecil dan sering, maka kita bisa menyelesaikan lebih banyak. Bayangkan kalau kita harus membaca sebuah buku yang tebal seperti Alkitab. Hampir 1 juta kata, sebuah pekerjaan yang menakutkan. Untuk membuat hal ini menjadi tujuan yang lebih bisa dicapai, bagilah pekerjaan ini ke dalam 20 menit setiap pagi, maka kita bisa membaca keseluruhan Alkitab dalam 1 tahun. Ketika kita membagi sebuah pekerjaan besar menjadi tujuan jangka pendek, hasilnya bisa sangat memuaskan. Manusia kecanduan pada tugas sehari-hari khususnya kalau mereka sudah melakukannya dalam jangka waktu tertentu. Hal ini juga berlaku untuk tugas yang lahir dari zona nggak nyaman. Sebuah tugas yang kita sukai bisa berubah dari tongkat menjadi permen, yang berarti dari hukuman menjadi hadiah. Orang-orang yang memiliki tujuan untuk membaca Alkitab mungkin akan menemukan ini sebagai hal yang menakutkan pada awalnya, tetapi ketika mereka sudah memulai, mereka akan menikmati momen-momen spiritual dan kedamaian yang muncul dari tugas itu. Kuncinya adalah untuk melakukan tugas itu sampai kita menjadi kecanduan. Beberapa dari kalian mungkin pernah mendengar kalau dibutuhkan 21 hari untuk jadi kecanduan pada sebuah kebiasaan. Tetapi beberapa tugas hanya butuh beberapa hari sebelum kecanduan itu terbentuk. Sementara tugas yang lebih rumit bisa membutuhkan lebih dari 200 hari. Menurut para peneliti dari University College London, rata-rata hari yang dibutuhkan bagi sebuah tugas untuk berubah menjadi kebiasaan yang nagih adalah 66 hari. Untuk mempermudah hal ini, kita perlu memperkenalkan rewards dalam sistemnya. Tetapi ini bukan berarti kita perlu membeli jas baru waktu berhasil menghilangkan 20 pound. Hadiah untuk menyelesaikan tugas dalam zona nggak nyaman berfungsi untuk menciptakan rasa bersyukur dan puas. Dengan menyadari progres yang dibuat dalam tujuan jangka panjang, kita bisa mengubahnya menjadi cukup menyenangkan. Kita juga bisa meningkatkan level antusias dengan mengubah tugas menjadi permainan. Tandai setiap tugas harian di kalender. Coba lihat berapa lama kita bisa bertahan mengerjakannya berturut-turut. App smartphone bisa sangat membantu dalam hal ini. Penulis menggunakan aplikasi yang mengingatkan dia untuk minum segelas air dulu sebelum bisa menyiram tanaman virtual. Dengan mengubahnya menjadi sebuah game, apps ini mengubah tugas biasa untuk meminum air sepanjang hari jadi lebih seru. Wawasan 6 buku best year ever. Keenam, kenali dan ingatkan diri sendiri kenapa kita melakukan suatu hal agar terus termotivasi. Supaya bisa terus melakukan suatu pekerjaan dan tetap positif, kita perlu membentuk sebuah ikatan emosi pada hal itu. Dengan kata lain, kita perlu mengerti kenapa pekerjaan itu bisa membuat kita menjadi orang yang lebih baik. Mulai dengan mengenali motivasi utama kita. Tuliskan daftar alasan mengapa kita melakukan aktivitas itu, kemudian ambil poin yang terkuat. Kalau tujuan kita itu adalah untuk berolahraga, beberapa alasannya bisa saja karena gue bosan gendut, gue pengen membuktikan pada diri sendiri kalau gue bisa sukses, dan olahraga membuat gue lebih produktif dan bahagia. Penting untuk mengacukan bagaimana orang lain menilai alasan kita.
Yang paling penting adalah apakah alasan ini sesuai dengan diri kita sendiri. Ketika sudah menemukan alasannya, kita perlu secara konstan mengingatkan diri sendiri akan motivasi utama ini. Katakanlah kita membuka kulkas. Dalam situasi seperti ini, daftar alasan tadi akan berguna. Ketika kita mau mengambil snack, ingatkan diri kita kenapa kita ingin jadi lebih sehat. Melihat ke dalam daftar itu bisa mengalihkan perhatian dari hasrat sesaat dan mendorong kita untuk memikirkan target jangka panjang yang lebih bermakna. Untuk memotivasi kita lebih lagi, biarkan alasan itu mendefinisikan kita sebagai manusia. Anders Ericsson, seorang peneliti psikologi di Florida State University, mempelajari motivasi di balik lamanya jam latihan para gitaris dan musisi lainnya untuk meningkatkan kemampuan mereka. Dia menemukan sebuah elemen penting dari dedikasi mereka adalah kalau mereka tampil dengan baik, bakat mereka mendapatkan pengakuan dari teman-teman mereka, maka tindakan mereka menjadi bagian dari identitas mereka. Dengan kata lain, dikenal sebagai musisi mendorong mereka untuk menjadi lebih baik lagi dalam menciptakan musik. Ini bukan hal yang mengejutkan. Manusia adalah makhluk sosial, sehingga bagaimana kita mengidentifikasi diri kita sendiri itu berkaitan dengan orang lain. Dalam bagian berikutnya, kita akan mempelajari bagaimana caranya untuk mengambil keuntungan dari identifikasi grup ini sehingga kita bisa mengalami tahun terbaik kita. Wawasan 7 buku Best Year Ever. Ketujuh, untuk mengalami tahun terbaik, kita membutuhkan teman yang baik. Sebagai tambahan dari motivasi utama, salah satu faktor kunci untuk menghidupi tahun terbaik kita adalah dengan memiliki sekelompok orang yang baik di sekitar kita. Ini berarti menemukan para individu yang bisa mendukung tujuan kita, apakah itu orang yang ingin melihat hasil dari pekerjaan kita atau mereka yang ada dalam jalan yang sama yang bisa menawarkan semangat dan saran. Orang adalah sumber yang siap sedia ketika kita membutuhkan pengetahuan dan pengalaman yang sesuai. Mereka bisa saja anggota dari sebuah komunitas atau seorang mentor. Kebanyakan mereka akan merasa senang mewariskan kemampuan dan pelajaran mereka kepada orang yang mencarinya. Bergabung dengan sebuah komunitas adalah salah satu cara untuk menemukan orang-orang yang suportif untuk membantu kita dengan tujuan kita. Contohnya, orang yang ingin menurunkan berat badan dan bergabung dengan kelompok diet seperti Weight Watchers akan lebih mungkin menurunkan berat badannya ketimbang mereka yang berjalan sendiri. Sama juga seperti para pecandu alkohol dan narkoba, mempunyai kemungkinan yang lebih besar untuk terlepas kalau mereka pergi ke pertemuan suportif, seperti Alcoholics Anonymous. Menurut psikolog Henry Cloud, hal ini disebabkan karena hal positif itu bisa menular. Kita lebih mungkin sukses ketika menjadi bagian dalam sebuah komunitas dikarenakan 4 alasan utama. Pertama, kita bisa belajar dari anggota kelompok lainnya. Kedua, kompetisi dalam kelompok membantu performa kita. Ketiga, kita dianggap bertanggung jawab bagi komunitas. Dan keempat, kita saling memotivasi dan mendorong satu sama lain. Jalan lainnya yang bisa kita ambil untuk mencari bantuan adalah lewat les. Mudah disimpulkan kalau kita ingin meningkatkan kemampuan bermain piano, kita perlu menyewa seorang guru piano. Kalau kita ingin belajar bahasa Spanyol, kita perlu mencari guru bahasa. Tetapi ketika berbicara tentang bagaimana meningkatkan hidup kita, kebanyakan dari kita nggak mempertimbangkan untuk menyewa seorang life coach, atau bahkan instruktur fitness. Penulis juga mengaku bersalah dalam hal ini. Selama beberapa tahun, dia stuck dalam satu level fitness dan nggak tahu bagaimana caranya untuk naik level. Temannya menyarankan dia untuk menyewa seorang instruktur fitness. Setelah itu, dia nggak hanya mendapatkan saran yang baru dan teknik berlatih yang berbeda, dia juga mendapatkan seorang teman nge-gym yang baru. Lewat jalan dukungan yang baru ini, dia memecahkan rekor pribadinya dan mencapai level fitness yang baru. Menciptakan tahun terbaik memerlukan usaha sendiri, tetapi juga sama pentingnya untuk memastikan kita mempunyai jaringan yang mendukung. Ringkasan akhir buku Best Year Ever. Untuk mendapatkan tahun terbaik kita, kita perlu mengambil pendekatan yang menyeluruh untuk meningkatkan diri sendiri dan membagi usaha kita dengan rata dalam 10 aspek yang berbeda. Tujuan yang kita tentukan untuk diri sendiri harus realistis dan bisa jelas dikenali, sehingga kita mempunyai motivasi untuk berubah. Menemukan sebuah support group dan candu pada tugas harian juga akan membantu kita untuk mencapai hidup yang memuaskan. Semoga buku ini membawa hal baik bagi kamu. Bagikan juga kebaikan itu untuk orang lain. Salam hangat dari kami, tim Alur Buku.